Namun, terlepas dari wajah biksu dan Buddha, untuk kembalinya Qin Yichen, Sekte Abadi Yuan Surgawi sangat berterima kasih, dan menjadi liar dengan gembira. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa pemuda yang mungkin telah mati di mata mereka ini akan kembali dengan sikap yang begitu kuat. Saat ini, Huang Fuyu juga mengobrol dan tertawa dengan banyak pembangkit tenaga listrik di Sangguan Miao, dan bahkan ada kegembiraan yang tidak bisa dijelaskan. Lagi pula, status guru abadi manapun yang berdiri di depannya lebih tinggi darinya. Selama periode ini, Ye Fenghua sangat penasaran, saudara Saguan, Yi Chen, bukankah itu muridmu? Sekarang, Anda harus selalu memberitahu kami yang sebenarnya. Huang Fuyan mendengar ini tidak bisa menahan senyum, di mana saya bisa mengajar orang jenius seperti Yi Chen. Dia bersedia mengatakan bahwa, sebenarnya, itu untuk Sangguan Miao dan yang lainnya. Huang Fuzen hanya berharap untuk mengklarifikasi hubungannya dengan dia. Mungkin yang pertama bisa menerima Qin Yichen sebagai murid. Selain itu, apa yang dikatakan Huang Fuyi juga benar. Qin Yichen menyeringai di sampingnya, dan tidak bangga akan hal itu. Dia berbicara dengan dua orang yang telah membunuh dewa sebelumnya. Ngomong-ngomong, Huang Fu senior adalah mentor pencerahan dari junior alchemy Dao. Begitu ucapan ini keluar, Huang Fuxi memiliki kegembiraan yang menyanjung. Hari ini, untuk Sekte Abadi Yuan Surgawi, ini dapat digambarkan sebagai pasang surut yang besar. Wajah semua orang penuh keberuntungan, dan saya ingin mengambil kesempatan ini untuk berteman dengan pembangkit tenaga listrik dari domain bintang lainnya. Namun, ketika pembangkit tenaga listrik diundang ke aula, Qin Yichen menemukan bahwa beberapa kaki tangan Sekte Abadi tidak dapat pergi di masa depan. Pada saat ini, matanya meliriknya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk gemetar, dan dengan cepat tersenyum. Kesalahpahaman, Qin Heaven Immortal, itu semua salah paham. Kami sepenuhnya dipaksa oleh Sekte Abadi Shen Xiao. Qin Heaven Immortal vs. Shen Wushuang, basis kultivasi telah meningkat pesat. Saya akan kembali dan bersiap untuk merayakannya lagi setelah itu. Saya tidak mengganggu rekan Taois. Saya harap Qin Heaven Immortal seperti yang belum pernah saya alami hari ini. Hanya bercanda. Bahkan Sekte Abadi Shen Xiao mundur, dan jika mereka tetap tinggal, Gongsun Xingyang dan yang lainnya tidak akan terlihat baik. Yang membuat mereka gemetar adalah pemuda itu masih marah pada 10.000. Siapa yang tahan? Qin Yichen sama sekali tidak memiliki banyak ketampanan untuk dinding rumput ini. Melihat bahwa Sekte Abadi Yuan Surgawi tidak memiliki kerugian yang tidak dapat diperbaiki, abaikan saja mereka. Namun, pada saat ini, Qin Yichen sedang memikirkan sesuatu, dan dia menjadi bugar dan dengan cepat memasuki kuil. Seniormu, apakah arai transmisi ke benua masih tersedia? Begitu kata ini keluar, Niheng dan pembangkit tenaga listrik lainnya segera bangkit, dan Gongsun Xingyang dan yang lainnya telah mendengar tentang keluhan Qin Yichen di benua sebelumnya. Semua orang menyatakan kecemasan, dan sangat jelas apa yang akan terjadi kembalinya Qin Yichen di benua itu, dan Niheng, yang merupakan kaisar perang tertinggi dari dunia berperang timur, dengan cepat menghancurkan pukulan. Rekan Taois, perusahaan pertama yang hilang. Qin Yichen juga seorang martir, senior. Yichen menyelesaikan masalah ini terlebih dahulu, lalu berkata terima kasih. Gongsun Xingyang sangat menyadari bahwa masalah ini tidak dapat ditunda, dan ketika dia bangun, dia sangat mengangguk kepada Yan Taiyi. Segera setelah Yan Tai memberi isyarat, Sekte Abadi segera keluar dari Dewa Emas Digital. Ditambah dengan Sekte Abadi Yuan Surgawi dan pusat kekuatan dari Sekte Abadi Utama, ada lebih dari selusin. Dan ini, masih ada beberapa pembangkit tenaga listrik yang ingin mencoba. Qin Yichen melihat di matanya. Hatinya menghangat di hatinya. Tetapi sulit untuk menyembunyikan sudut mulutnya. Jika pembangkit tenaga listrik ini semuanya berakhir. Saya khawatir itu bukan untuk menghancurkan benua. Meskipun demikian, Yan Tai menunggu lebih dari selusin Dewa Emas untuk mengikuti Qin Yichen. Transmission array dipicu perlahan oleh Huang Fuzen sendiri. Dan ketika Qin Yichen masuk, niat menatap muncul kembali. Ali Muchen. Tapi jauh dari mudah untuk memuluskan intimidasi yang dideritanya. Hai, pada saat yang sama, Battlefield, Heavenly Abyss City. Bang! Cahaya yang menakutkan menyapu kota, dan melihat bahwa Wu Zanyuan merasa malu dan jatuh ke kota. Dan saat ini, Heavenly Abyss City sudah berjalan lancar, dengan reruntuhan di mana-mana. Melihat dunia Changyun, dengan bangga berdiri ke langit, dengan seringai di wajahnya. Tuan pencuri, hari ini Tuan mau menembak dirinya sendiri. Anda masih ingin menyakiti anak saya. Zhan Wuyuan tampak pucat. Lampu pompa menatap Vatikan yang terluka parah. Tetapi pada saat ini, yang terakhir memandang yang pertama dengan sikap menyendiri dan jauh. Tidak ada pertempuran. Kamu bisa pergi dengan tenang. Yaksuan, aku akan menjaganya dengan baik. HMPH, berani lancang di depan sirmu. Sepertinya kamu harus membunuh seluruh 1000 keluargamu. 1000 mata Sansan retak, dan giginya terkatup. Namun, dengan cara ini, di mata Mo Wangyu, hanya ada sentuhan menggoda itu saja. Terlebih lagi, Mo Wangyu diam-diam berpikir saat ini berani tidak mematuhi tempat kedua. Lagi pula, itu adalah Golden Immortal.
Ingin keluar dari kebiasaan harus keluar dari kebiasaan. Poin kuncinya adalah meskipun dia menerima semuanya hari ini, dia tidak akan mengatakan apa-apa jika dia makan terlalu banyak. Lagi pula, identitasnya ada di sini. Heavenly Abyss City saat ini dapat digambarkan sebagai lautan darah api penyucian, dan yang membuat pertempuran tanpa akhir adalah keputusasaan. Transmisi suara rahasia dari dunia Changyun mencibir padanya. Tidak ada pertempuran. Rahasia bajingan kecil itu, kamu urus orang tua itu. Saya tidak berpikir Anda akan memberitahu Sirmo, kan? Zhan Wuyuan mengguncang dirinya sendiri. Tetapi pada saat ini, dia melihat token giok di pinggang Mo Wangyu berkedip, dan saat berikutnya, leluconnya membeku. Setelah hening beberapa saat, Mo Wangyue terbang ke langit tanpa kembali. Biarkan aku pergi jika aku ingin hidup. Begitu ucapan ini keluar, cibiran Jie Changyun juga menemui jalan buntu. Ini, bagaimana situasinya? Tahukah Anda, saat ini perang saudara di utara dan selatan sudah dikalahkan, dan inilah saatnya bagi mereka untuk mencari rampasan perang. Tapi kenapa, sikap Sirmo justru berubah dari langit dan bumi terbalik? Hal yang paling tidak bisa dijelaskan tentang Jie Changyun adalah kecepatan pelarian Mo Wangyu. Dia seharusnya tidak terlalu cepat. Dia bahkan tidak berencana untuk menunggu mereka. Jie Changyun ragu-ragu untuk sementara waktu. Pada akhirnya, kepercayaan pada Mo Wangyu mengalahkan keraguan di hatinya. Jagoan. Aliran cahaya segera mengikuti Mo Wangyu. Dan adegan ini tidak hanya meninggalkan klan dunia sendirian, tetapi juga meninggalkan pertempuran yang penuh kecurigaan. Pada saat itu, Zhan Wuyuan bahkan curiga bahwa Mo Wangyu akan naik ke langit, dan penghancuran bumi yang menghancurkan surga macam apa yang sedang dilakukan. Ini, bagaimana situasinya? Lei Gongming, yang mati-matian menolak, bahkan tidak bisa memikirkan kepalanya. Tetapi pada saat ini, dia melihat transmission array di Heavenly Abyss City, yang telah ditekan oleh puing-puing dan puing-puing.